Perkenalkan, nama saya Panjastan Manalu. Hari ini saya akan mempresentasikan IPA bab 4 tentang getaran, gelombang, dan cahaya. Yang pertama adalah A. Getaran. 1. Benda yang bergetar. Berbicara atau berteriak adalah akibat dari fenomena pita suara yang bergetar. Semua benda akan bergetar apabila diberi gangguan atau usikan. Apakah gangguan yang diberikan saat berteriak? Benda yang bergetar dapat juga disebut sebagai benda yang berosilasi. Benda bergetar atau berosilasi ada yang dapat terlihat secara kasat mata atau dirasakan langsung, ada pula yang tidak dapat dilihat atau tidak dapat dirasakan langsung. 2. Apa saja variabel getaran itu? Bandul dibuat mula-mula dalam keadaan diam pada kedudukan 0. Pada posisi ini disebut sebagai posisi atau kedudukan seimbang. Bandul tersebut kemudian ditarik pada kedudukan A dengan sudut simpangan kecil sekitar 100 derajat. Pada saat bandul dilepaskan dari kedudukan A, bandul akan bergerak teratur melalui titik A, O, B, O, A, dan gerakan itu disebut gerak bolak-balik dalam satu kali getaran. Salah satu ciri dari getaran adalah amplitudo atau simpangan tersebut O, A atau O, B. B. Gelombang. 1. Kenapa muncul gelombang? Ketika batu jatuh ke dalam kolam, sesungguhnya ia membawa energi potensial dari ketinggian tertentu ditambah dengan energi kinetik akibat dilempar oleh kamu. Energi tersebut berubah menjadi gangguan atau getaran air di sekitar batu saat dicemplung energi. Kemudian diteruskan segala penjuru kolam sehingga kamu akan melihat pola-pola melingkar. 2. Jenis-jenis gelombang. Gelombang dapat dibagi menjadi dua jenis. Gelombang yang berbentuk transversal seperti pada gelombang tali dan gelombang longitudinal seperti pada gelombang sendi atau pegas dan gelombang suara. Contoh gelombang banyak sekali di dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa antaranya adalah gelombang yang dapat dilihat jelas oleh mata manusia, yaitu gelombang laut berupa ombak dan lainnya. Gelombang-gelombang tersebut juga gelombang mekanik karena perambatan gerakannya memerlukan medium. Kemudian gelombang yang tak kasat mata seperti gelombang radio dan banyak lainnya. Kita kenal sebagai gelombang elektromagnetik atau GEM. GEM adalah gelombang muncul sebagai akibat getaran medan listrik dan medan magnet. GEM juga dapat perambatannya tidak memerlukan medium. Buktinya sinar matahari termasuk GEM yang dapat sampai ke bumi meski melewati ruang angkasa yang hampa udara. 3. Gelombang bunyi. Manusia dapat mendengarkan bunyi ketika benda menghasilkan 20 getaran per second atau 20 Hz atau lebih berdasarkan terdengar atau tidaknya. Bunyi dibagi menjadi 3 tentang frekuensi, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Bunyi infrasonik berfrekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi audiosonik frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi ultrasonik berfrekuensi di atas 20.000 Hz. 3. C. Cahaya. 1. Sifat-sifat cahaya. Bintang-bintang bertaburan di malam hari yang cerah sesungguhnya memancarkan sinar yang bersumber dari bintang itu sendiri, bukan hasil dari pantulan. Bintang-bintang tersebut seperti halnya matahari yang memancarkan cahaya sendiri dari tubuhnya. Berdasarkan sumber cahaya, semua benda dapat dibagi menjadi dua: benda yang mampu memancarkan cahaya sendiri, kedua yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri atau akibat proses pemantulan cahaya. Salah satu sifat cahaya yaitu merambat lurus. 2. Indera penglihatan.
Secara prinsip, kita dapat melihat benda yang berwarna-warni karena ada cahaya tampak yang diterima oleh mata kita. Cahaya tampak tersebut mengenai benda dan terpantul hingga menuju mata. Warna-warna yang diterima oleh mata itulah yang memberi kesan warna hijau, biru, dan seterusnya. Jika tidak ada sumber cahaya yang memantulkan ke mata kita, maka kita tidak dapat melihat apapun. 3. Alat optik. Manusia memiliki keterbatasan untuk kemaslahatan kehidupannya, maka manusia diciptakan alat-alat yang membantu dalam penglihatan. Alat bantu penglihatan atau yang dikenal sebagai alat optik untuk melihat benda-benda jauh seperti bintang dikenal sebagai teleskop. Teleskop adalah alat optik yang dapat membuat benda-benda yang berada di tempat yang sangat jauh menjadi lebih jelas terlihat. Dan ini contohnya. Sekian presentasi dari saya dan saya ingin berterima kasih kepada Bu Tiar yang sudah membimbing saya. Sekian, terima kasih.